Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dari Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 20030150087, kelas PJKR B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan motorik pada anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perubahan kompetensi kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia, kemampuan gerak, dan aspek perilaku yang ada pada manusia yang mempengaruhi perkembangan gerak, dan perkembangan gerak sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. 2. Keterampilan motorik. Mendefinisikan keterampilan motorik dengan mengkaitkan pada kata otomatik, cepat, dan akurat. Setiap pelaksanaan keterampilan yang terlatih merupakan rangkaian koordinasi beratus-ratus otot yang rumit yang melibatkan perbedaan isyarat dan koreksi kesalahan yang berkesinambungan. Masa kecil merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Hal-hal yang penting dalam mempelajari keterampilan motorik yaitu kesiapan belajar, kesempatan belajar, kesempatan berpraktek, model yang baik, bimbingan. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Cara mempelajari keterampilan motorik: belajar, coba, dan gulat. Tidak adanya bimbingan dan model untuk ditiru menyebabkan anak melakukan tindakan yang berbeda secara acak. Meniru. Pertama, belajar dengan meniru atau mengganti suatu model lebih tepat. 2. Ketimbang belajar dengan coba dan rolat tetapi dibatasi oleh kesalahan yang terdapat dalam model tersebut. Pelatihan. Belajar dengan bimbingan atau spesifik pada waktu model memperlihatkan keterampilan dan memperhatikan bahwa anak meniru dengan tepat sangat penting dalam tahap awal belajar. Kategori fungsi keterampilan motorik. Keterampilan sekolah, keterampilan bantu sosial, keterampilan bermain, dan keterampilan bantu diri atau self-help. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Sifat dasar genetik. Seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, semakin aktif janin semakin cepat perkembangan motorik anak. Kondisi para pralahir yang menyenangkan, kelahiran yang sukar. Apabila ada kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. Seandainya tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca lahir akan mempercepat perkembangan motorik. Anak yang IQ-nya tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibanding yang IQ-nya di bawah normal. Adanya rangsangan, dorongan, dan kesempatan untuk bergerak menggunakan bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik. Perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan perkembangan kemampuan motorik. Karena
rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua. Kelahiran sebelum waktu memperlambat perkembangan motorik, cacat fisik, dan dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan pelatihan ketimbang anak karena perbedaan bawaan. Prinsip perkembangan motorik. Pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Tahapan perkembangan gerak refleks yang dialami anak usia balita yaitu sebagai berikut. Gerak refleks telapak tangan. 2. Gerak refleks mengisap. 3. Gerak refleks pencairan. 4. Gerak refleks moro. 6. 6. Gerak refleks tidak sistematis leher. Gerak refleks simetrik leher. Gerak refleks telapak kaki. Gerak refleks kedua telapak tangan. Gerak refleks berjalan kaki. Dan gerak refleks berenang. Prinsip yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Dan terakhir, dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. Sumbangan kemampuan motorik. Kesehatan yang baik, katarsis emosional, kemandirian, hiburan diri, sosialisasi, dan konsep diri. Konsep dasar gerak. 1. Kemampuan gerak dasar. 2. Macam-macam gerakan. Cara memegang, cara menyapa, cara berjalan. Beberapa macam motorik. 1. Motorik statis, itu gerakan tubuh sebagai upaya untuk memperoleh keseimbangan. Misalnya, keserasian gerakan tangan dan kaki pada waktu kita sedang berjalan. Motorik 2. Motorik ketangkasan, yaitu gerakan untuk melaksanakan tindakan yang berwujud ketangkasan dan keterampilan, misalnya gerak melempar dan menangkap. 3. Motorik penguasaan, yaitu gerakan untuk mengendalikan otot-otot, roman, muka, dan lain-lain. Ciri-ciri gerak motorik. Gerakan dilakukan dengan tidak sengaja, tidak ditunjukkan untuk maksud tertentu. Gerakan yang dilakukan tidak sesuai untuk mengangkat benda. 3. Gerak serta, lihat pada anak-anak yang main dengan botol susunya. Kelihatan bahwa mulut, leher, dan kepalanya turut bergerak semuanya. Macam-macam gerak. Gerak instinktif. Gerakan ini adalah kemampuan bertindak tepat, tidak mempergunakan pikiran, diperoleh dari dalam sejak dilahirkan. 2. Gerakan refleks. Gerakan refleks disebabkan oleh dorongan yang datang dari luar berbentuk perangsang. 3. Gerakan spontan. Pada gerakan spontan, dorongan atau perangsangnya datang dari dalam diri sendiri. Tahap-tahap perkembangan motorik. Yang pertama, tahap praktek terampil, yaitu tingkat refleksi gerakan terkendali yang dini cenderung kasar dan tidak teratur. Perkembangan pola gerakan dasar, tahap perkembangan keterampilan, dan tahap motorik. Itu penghalus keterampilan, tahap penampilan, pola kemunduran. Motorik kasar dan motorik halus, yaitu motorik kasar memacu kemampuan anak saat masih
beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besarnya, seperti lokomotor, dan manipulatif. Karakteristik perkembangan motorik. Pertama, perkembangan motorik anak kecil. Model pengembangan motorik anak persekolah umur 0 sampai 1 tahun. Model perkembangan motorik anak prasekolah umur 1 sampai 2 tahun. Model perkembangan motorik anak prasekolah umur 2 sampai 3 tahun. Model perkembangan motorik anak prasekolah usia 3 sampai 4 tahun, dan model perkembangan motorik anak prasekolah umur 4 sampai 5 tahun. Perkembangan motorik anak kecil. Yang disebut anak kecil adalah anak yang berusia antara 2 sampai 6 tahun. Pada masa anak kecil, pertumbuhan tinggi dan berat badan relatif menurun kecepatannya dibandingkan masa sebelumnya. Apabila antara anak laki-laki dan anak perempuan dibandingkan, ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi, yaitu anak laki-laki pada umurnya cenderung sedikit lebih tinggi dan lebih besar daripada anak perempuan. Yang kedua, proporsi rata-rata pertumbuhan seimbang. 3. Perbandingan lebar bahu dan lebar pinggul sebelum ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Model pengembangan motorik anak prasekolah umur 0 sampai 1 tahun. Karakteristik perkembangan motorik anak prasekolah umur 1 tahun yaitu bermain, main dengan tangan, mengamati mainan yang ada dalam genggamannya, mencoba meraih satu barang, memegang benda kecil dengan telunjuk dan ibu jari, menunjuk titik tertentu, misalnya mata boneka, membuka lembaran buku atau majalah, mengangkat kaki dan memainkan jari di depan mata, mengangkat kepala ketika ditengkurapkan, menunduk dengan bantuan kepala tegak, dan mencoba merangkak. 2. Model pengembangan motorik anak prasekolah umur 0 sampai 1 tahun. Itu meletakkan bola berwarna mencolok atau benda yang berbunyi seperti mainan kelinci atau boneka kecil. Menggantungkan benda yang menarik perhatian seperti mainan kerincingan di atas dengan jarak hampir terjangkau. Menengkurapkan anak diharapkan anak mengangkat kepala dan dada bertumpu pada tangan. Membantu anak duduk diharapkan anak mengangkat kepalanya. Dan meletakkan benda yang menarik perhatian kira-kira 1 meter di depannya. Diharapkan anak dapat merangkak mencapai benda tersebut. Model perkembangan motorik anak prasekolah umur 1 sampai 2 tahun. Yang pertama, karakteristik perkembangan motorik anak prasekolah umur 1 sampai 2 tahun, yaitu meletakkan gelas di atas gelas, mencoret, menyusun balok 2 sampai 3 buah, mencoba makan sendiri dengan sendok atau membuka buku, senang mendengarkan musik atau mengintip irama, latihan berjalan tanpa dipegang, berjalan menetap, berjalan mundur 1 sampai 3 langkah, berlari tanpa jatuh, menaiki dan menuruni tangga sambil berpegangan, memanjat kursi, orang dewasa, merangkak naik tangga, mulai meloncat, dan walaupun lompatannya sederhana. 2. Model pengembangan motorik anak prasekolah usia 1 sampai 2 tahun. Meletakkan tutup gelas
dan gelas di depan anak. Diharapkan anak meletakkan tutup gelas di atas gelas, memberikan spidol warna dan kertas. Diharapkan anak mengambil spidol dan mencoret kertas tersebut, memberikan beberapa warna balok. Diharapkan anak menyusun balok tersebut sebanyak 2-3 balok, meletakkan makanan dengan sendok di depan anak. Diharapkan anak mengambil makanan dengan sendok dan memasukkan ke mulut. Meletakkan buku gambar yang menarik bagi anak-anak. Diharapkan anak membuka dan membaca buku tersebut. Model perkembangan motorik anak prasekolah usia 3-4 tahun. Pertama, karakteristik perkembangan motorik dan prasekolah usia 3-4 tahun, yaitu meremas kertas, memakai dan membuka pakaian dan sepatu sendiri, menggambar garis lingkaran dan garis silang, menyusun menara 4-7 balok, melempar bola, berjalan dengan baik, berlari dengan baik, dan berlari di tempat. 2. Model pengembangan motorik anak prasekolah usia 3-4 tahun, yaitu menyediakan kertas bekas dan tempat sampah. Diharapkan anak akan meremas kertas lalu membuangnya ke tempat sampah. 2. Menyediakan beberapa pakaian dan sepatu. Diharapkan anak akan mencoba pakaian dan sepatu, kemudian membuka kembali tanpa bantuan. Yang 3. Menyediakan kertas yang berisi gambar titik berupa lingkaran dan garis, silang, dan pensil. Diharapkan anak akan menghubungkan titik tersebut hingga membentuk garis berupa lingkaran atau garis silang. Menyediakan balok kayu berbagai ukuran yang jumlahnya 7 buah. Diharapkan anak akan membentuk menara dengan menyusun balok sebanyak 4-7 buah. Yang terakhir, memperdengarkan suara yang berirama, tepuk tangan atau musik. Diharapkan anak akan melakukan motorik tari yang sederhana. Model perkembangan motorik anak prasekolah umur 4-5 tahun. Yang pertama, model perkembangan motorik anak prasekolah umur 4-5 tahun, yaitu menempel, mengajarkan teka-teki atau puzzle, mencoblos kertas dengan pensil atau spidol, makin terampil menggunakan jari tangan, mengancing baju, menggambar dengan gerakan naik turun bersambung, dan lain-lain. 2. Model perkembangan motorik anak prasekolah usia 4-5 tahun, yaitu pertama, menyediakan beberapa pola gambar dan kertas yang dipotong-potong kecil agar diharapkan menempelkan potongan-potongan kertas tersebut mengikuti pola. Kedua, menyediakan teka-teki atau puzzle. Diharapkan anak dapat menyusun puzzle tersebut menjadi gambar yang utuh. Dan terakhir, menyediakan jarum tangan, benang, dan kain. Diharapkan anak akan menjahit kain secara sederhana. Perkembangan motorik anak sekolah. Anak besar atau anak sekolah adalah anak yang berusia antaranya 6-10 atau 12 tahun. Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa itu menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dibandingkan pada masa sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian-bagian tubuh. Perkembangan masa remaja. Anak-anak yang berusia 12-13 tahun dan sampai pula 19 tahun sedang berada dalam pertumbuhan yang mengalami masa remaja. Masa remaja termasuk masa sayang yang sangat menentukan karena masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada fisik dan psikisnya. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik mengalami pertumbuhan yang dengan cepat, lebih cepat dibandingkan masa-masa anak-anak dan masa dewasa. Untuk
untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat itu, remaja membutuhkan makan dan tidur yang lebih banyak. Perkembangan fisik jelas terlihat pada tungkai tangannya, tulang kaki dan tangan, otot-otot tubuh berkembang pesat sehingga anak kelihatan bertumbuh tinggi, tetapi kepalanya masih mirip dengan anak-anak. Sekian dari video saya tentang perkembangan motorik pada anak usia muda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.